Seorang mantan petarung UFC menjadi gelandangan dan hidup berpindah-pindah kota. Dia akhirnya terdampar di sebuah kota kecil di tepi pantai, menjadi security di sebuah bar di pinggir pantai. Tapi nasib membawanya kembali bertarung untuk bertahan hidup. Kelompok mafia kejam di kota itu benar-benar memancing kemarahannya. Dia terpaksa mengayunkan tangan dan tinjunya kembali, mempertahankan dan membela apa yang kota kecil ini punya. Ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Adegan dimulai dengan adegan pertarungan bebas di sebuah klub malam, di mana ada dua petarung yang sedang baku hantam dan ditonton oleh para pengunjung. Terlihat di sebuah sudut di dalam bar ada seorang wanita. Wanita ini sedang mencari seseorang, menatap ke tengah arena berharap itu bukan pria yang dicarinya. Seorang pria turun dari mobil menuju sebuah klub yang bernama Roadhouse. Sementara itu di dalam baku hantam terus berlangsung. Pria bertato memukuli habis lawannya hingga terjatuh berkali-kali. Penonton bersorak-sorai menyemangati sang pemenang. Sementara itu seseorang masuk ke arena tinju. Orang itu berpenampilan misterius menggunakan hoodie. Tampaknya ia datang untuk menantang pria bertato. Dia membuka hoodie-nya. Penonton bersorak melihatnya. Pria bertato terlihat gentar dan menolak untuk bertanding. Pria bertato yang tadinya tampak gahar menghajar lawan kini terlihat ketakutan. Pria ini bernama Dalton. Penyelenggara acara menyetor uang padanya, meminta maaf lawannya melarikan diri. Banyak penonton yang kecewa. Dan di luar, seorang penonton yang kecewa marah ingin menghajar Dalton. Dia membuatnya rugi $500. Dalton dengan santai menerima serangan itu, membuat pria ini jadi ketakutan. Sementara wanita tadi mengamati Dalton dari kejauhan. Dia mendekati pria ini. Wanita ini menduga Dalton melakukan trik kecil. Lawan mengenalnya, membuat pria bertato tadi melarikan diri dari arena karena ketakutan. Ternyata wanita ini mengenali siapa Dalton sebenarnya. Tapi dia kaget melihat tubuh Dalton yang terluka. Dalton dengan santai mengobati lukanya sendiri. Wanita ini bernama Frankie. Dia mengaku memiliki Roadhouse di Florida Key. Ernest Hemingway, penulis terkenal, pernah ke sana. Frankie menawarkan Dalton untuk datang ke Roadhouse, bekerja untuknya. Tempat itu ramai, bisnisnya bagus, tapi belakangan mereka menarik pelanggan yang salah, suka mengacau di tempatnya. Polisi tak banyak membantu, semua tukang pukulnya kabur. Awalnya dia mencari pria bertato tadi, yang bernama Carter, tapi dia ketakutan ketika akan melawan Dalton. Dia menawari Dalton dengan tawaran gaji $5.000 sepekan, dan tempat tinggal gratis. Dalton meminta maaf, dia menolaknya, dia banyak pekerjaan. Frankie agak kaget, pria ini kelihatan butuh uang, penampilannya lusuh, tapi Dalton tetap menolak. Frankie menuliskan nomor di kertas. Perempuan itu berharap agar Dalton bisa mempertimbangkan kembali tawaran pekerjaan yang dia berikan. Frankie pun pergi dari sana. Dalton kemudian tertidur karena kelelahan dan menahan rasa sakit akibat luka tusukan yang dia terima. Tiba-tiba datang seorang wanita. Wanita ini mengetuk pintu kaca jendela mobilnya, menyuruhnya pergi dari area tersebut. Di perjalanan, entah mengapa Dalton sempat berpikir untuk membiarkan mobilnya berada di tengah perlintasan rel kereta api. Tapi Dalton berubah pikiran. Masa lalu apa yang membuat orang ini ingin mengorbankan hidupnya? Tapi itu agak terlambat. Kereta api keburu melintas dan menabrak mobilnya. Untung saja dia masih selamat. Dalton pun memandang kertas yang diberikan Frankie. Dia berubah pikiran. Di sebuah daerah di tepi pantai wilayah Florida Key. Area ini merupakan daerah di mana Roadhouse milik Frankie berada. Sesampai di sana, Dalton bertemu dengan seorang gadis muda dan menanyakan hal yang dia belum paham. Rupanya gadis ini cuma membagikan brosur. Gadis muda ini bernama Charlie. Dia menawarkan buku panduan wisata dan buku panduan jalan kepada Dalton. Dalton pun menerimanya. Charlie mengaku dia adalah pegawai toko buku ini. Tak lama muncul dari dalam seorang pria parubaya dan menyapa Dalton dengan hangat. Laki-laki itu bernama Stephen. Dia bertanya tujuan Dalton. Dalton pun menjawabnya. Mereka berdua memberikan petunjuk ke sana. Dalton pun pamit. Dia berjalan kaki hingga tiba di Roadhouse. Roadhouse adalah sebuah bar yang cukup ramai. Sesampai di sana, Dalton langsung memesan secangkir kopi Kuba kepada barista dan menikmatinya. Dia memperhatikan situasi di sekitar. Dalton memuji bar itu. Suasana
Suasananya cukup tenang. Barista itu menjawab, ini tak seperti yang terlihat. Dalton pun ingat, Frankie meminta dia bekerja untuk membereskan masalah di sini. Seorang pelayan bernama Billy mengenalinya, menyebut nama lengkapnya. Dulunya Dalton adalah seorang atlet UFC yang terkenal. Pertanyaan kenapa Frankie ingin dia bekerja di sini terjawab. Segerombolan pria mulai berkelahi. Para pelayan menghentikan mereka. Malam pun datang. Segerombolan pria bertampang preman mulai mengacau di dalam bar. Mereka berjumlah banyak dan benar-benar mengganggu ketenangan para pengunjung. Memecahkan botol, mematahkan stik biliar, hingga mengganggu seorang pramusaji cantik. Billy berusaha mencegah. Dalton segera bertindak. Dia memancing para pembuat onar keluar bar untuk mengikutinya. Di halaman parkir, Dalton mulai mengeluarkan kata-kata provokasi kepada gerombolan preman ini. Di mana letak rumah sakit di sekitar sini? Sang pentolan yang bernama Del pun terbakar emosinya mendengar intimidasi Dalton. Mereka terlibat adu mulut. Sebelum akhirnya Dalton mendaratkan sebuah tamparan keras. Baku hantam tak terelakkan. Tapi semuanya berhasil diatasi dengan mudah oleh Dalton. Seluruh anggota geng pembuat onar babak belur malam itu. Semua pelayan bersorak melihatnya. Dalton meminjam mobil Frankie. Bahkan dia membawa mereka semua ke rumah sakit. Setelah semua beres, Dalton akan pergi dari sana. Tiba-tiba seorang dokter muda bernama Ellie menghentikannya. Dokter itu mengucapkan terima kasih telah meramaikan emergency room rumah sakit malam itu. Dia berkata tak menyukai kekerasan yang dilakukan oleh Dalton. Dia menghajar preman, membuat tempat mereka penuh. Dia cuma pembuat masalah. Dalton hanya tersenyum. Dia menghajar para preman ini demi uang. Ellie berkata, jika ini terjadi lagi, dia akan memanggil polisi. Di tengah percakapan mereka, Ellie melihat rembesan warna merah merembes di bekas luka Dalton malam kemarin. Dia lalu menyuruh Dalton masuk ke ruang perawatan. Dokter ini membersihkan lukanya dan mengobatinya. Ellie ingin menjahit lukanya, tapi Dalton menolak. Dokter Ellie pun memberikan obat antibiotik untuk lukanya. Setelah mengucapkan terima kasih, Dalton pergi dari rumah sakit. Di luar rumah sakit, ada dua orang komplotan Del yang memperhatikan Dalton. Mereka memastikan memang orang inilah pelaku yang menghajar komplotan mereka. Dalton kembali ke Roadhouse. Para pelayan sibuk membicarakan kehebatan Dalton menghajar para preman. Frankie memanggilnya. Dia mendapatkan bonus dan gaji pertamanya. Frankie mempromosikan tempatnya yang indah dan dekat dari pantai. Dalton sempat bertanya kenapa tempat ini dinamakan Roadhouse. Frankie menjawab pamannya lah yang memberikan nama. Karena ini sudah larut malam, Frankie menyarankan Dalton untuk tidur di hotel terdekat. Tapi Dalton menolak. Dia memilih tidur di kapal tua milik Frankie dan meminta izin darinya. Frankie pun mengizinkan. Tempat itu sudah lapuk dan tua. Dalton juga diberi peringatan tentang buaya ganas yang sering menyerang orang. Bahkan sudah ada korban yang diserang oleh buaya ganas itu. Dalton pun membawa barangnya ke kapal tua itu dan melihat situasi di sana. Ada seorang nelayan yang menyapanya dan memintanya hati-hati karena ada buaya ganas di dekat pantai. Inilah masa lalu Dalton. Dalton adalah salah satu petarung hebat juara kelas menengah yang tak terkalahkan. Pertandingannya memperebutkan gelar juara. Elwood Dalton adalah penantang hari itu. Dia akan naik kelas jika memenangkan pertandingan ini. Lawannya adalah temannya sendiri. Di masa lalu mereka bertengkar karena masalah pribadi. Di masa itu Dalton terkenal sangat arogan dan sombong. Keduanya bertarung di arena. Di awal pertarungan Dalton hampir kalah, tapi dia masih mampu bertahan dan akhirnya bisa membalikkan situasi. Dalton memukul balik lawannya dengan sangat barbar. Sampai pada akhirnya lawannya itu meninggal di tempat. Itulah alasan Dalton pensiun dan memilih hidup menjadi gelandangan. Dalton tiba-tiba dibangunkan oleh salah satu karyawan Frankie yang bernama Laura. Wanita ini masuk ke kapal. Dia membawakan sarapan pagi untuknya. Laura sengaja datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah menghajar Del dan komplotannya. Orang itu memang sangat suka membuat onar di tempat mereka. Sudah banyak yang direkrut Frankie, tapi hanya dia yang bisa menghajar Del dan gerombolannya. Good morning, Dalton. Hey, Dalton.
Saat akan pergi bekerja, Dalton mampir ke toko buku Charlie. Dia meminjam komputer di toko itu. Gadis remaja ini pun menunjukkan tempatnya. Di saat itu, Charlie tak sengaja mendengar keributan di toko sebelah. Komplotan Dale sedang mengamuk di sana. Charlie pun nekat keluar dan mengusir orang-orang ini. Mereka cuma mentertawakan remaja kecil ini. Sampai akhirnya mereka melihat Dalton keluar dan mereka langsung kabur. Charlie sangat benci orang-orang itu. Mereka selalu mengacau, bisnis jadi hancur, hingga ayahnya terpaksa mencari pekerjaan part-time. Toko buku mereka jadi sepi. Gadis ini jadi curhat ke Dalton. Dalton pun masuk kerja siang itu dan mengamati situasi di Roadhouse. Para pegawai sibuk bekerja dan para pengunjung menyapanya. Dia bertanya ke Frankie, kenapa semua orang jadi mengenalnya? Frankie menjawab, kabar cepat menyebar di kota kecil ini. Sementara itu, komplotan Dale ke tengah laut dan menemui bos atau dalang di balik semua ini, yang bernama Ben, putra dari seorang bos yang sangat kaya. Mereka melaporkan rencana mereka gagal untuk mengganggu Roadhouse. Dale telah dikalahkan karena sekarang Roadhouse menyewa orang-orang yang menghajar mereka. Mendengar hal itu, Ben sangat kesal. Dia meminta anggotanya menceritakan seperti apa orang baru itu. Mereka mengaku tak mengenalnya, tapi dia dengan gampang mengalahkan Dale dan anak buahnya. Dia mengusir semua kroco ini pergi. Mereka harus mencari cara secepatnya. Salah satu anak buah kepercayaannya yang sedang duduk di kapal meminta Ben bicara dengan ayahnya. Ben pun ngamuk-ngamuk, bahkan memukul si kemudi kapal. Sepertinya pria ini sedang mengincar tanah yang dimiliki Roadhouse. Sementara itu, Dalton sedang bertugas. Seorang pengunjung membuat keributan, menyuruh Om Ben untuk berhenti bernyanyi. Mereka sangat payah. Pengunjung lainnya marah dan menyuruhnya duduk. Perkelahian pun tak terhindarkan. Billy yang ingin menanganinya diajari Dalton bagaimana harus bertindak di situasi seperti itu. Orang berbaju merah membawa pisau. Dia harus hati-hati. Cara yang diberikan Dalton terbukti efektif. Orang ini mengeluarkan pisau dan dihajar Billy. Dalton juga ikut menangani orang ini. Dia diusir keluar dari Roadhouse. Billy bahkan menjadi lebih berani dan dia berhasil menghentikan orang-orang yang berniat mengacau. Dia menjadi lebih ahli menangani para perusuh. Laura memuji Dalton. Dia mengajari Billy dengan baik karena pria itu tak berbakat menjadi bartender. Dalton tetap melatih tubuhnya agar fit, walaupun dia sudah lama tak bertanding lagi. Dia bertemu dengan nelayan lain di luar yang bernama Riff. Dalton memujinya karena dia membantu Billy membereskan pengacau. Riff mengaku dia berlatih tinju di kampusnya. Malam pun datang. Bar Roadhouse semakin sibuk, semakin banyak pengunjung, dan semakin banyak yang rusuh. Riff dan Billy membereskan mereka semua. Roadhouse adalah tempat hiburan bagi turis di kota kecil tepi pantai itu. Makanya tempat itu selalu ramai. Keributan dan perkelahian antar pengunjung selalu terjadi, tapi Riff dan Billy lagi-lagi berhasil membereskan para pemabuk ini. Salah satu pemabuk ingin merampas botol alkohol bertender dan Dalton segera menenangkannya, mengusirnya keluar. Saat itulah dia melihat orang-orang bermotor besar sedang mengawasi Roadhouse. Saat melihat Dalton di luar, mereka segera pergi dari sana. Suatu hari Dalton tak sengaja bertemu kembali dengan Dr. Ellie di sebuah restoran. Dalton menawarinya makan dan duduk bersamanya. Ellie kembali mengingatkan Dalton soal kota ini. Dia tumbuh besar di kota ini. Banyak kriminal di sini, yang bahkan polisi tak sanggup melawannya. Dia meminta Dalton untuk hati-hati selama tinggal di sini. Jangan sampai dia salah memukul dan menghajar orang. Dalton hanya mendengarkan. Dokter muda ini sebenarnya tertarik dengan Dalton. Dia cukup tampan, tapi entah kenapa dia jadi tukang pukul. Sebelum pergi, Dalton sempat memuji gaya rambut Ellie. Sudah 1 bulan Dalton di sini. Dalton berkunjung ke ruangan Frankie dan gadis ini menunjukkan foto pamannya. Pamannya mewariskan tempat ini padanya. Frankie kembali memberikan upah bulanan padanya. Dalton pulang ke dermaga dengan berjalan kaki. Namun saat di tengah jalan, tiba-tiba sebuah mobil dari belakang menabraknya. Tabrakan pertama meleset. Mereka berhenti dan mencoba kembali. Dan Dalton melompat ke baknya. Mobil ini menabrak jembatan dan menghancurkannya. Itu adalah komplotan Dale. Dalton jatuh ke laut bersama mobilnya.
Dalton berenang ke tepian pantai. Dia masih selamat dan berhasil kembali ke kapal tuanya. Namun saat Dalton tiba di kapal tuanya, Dale sudah di sana dengan senapannya. Pria ini tak terima dikalahkan Dalton. Dia akan menembaknya hari ini. Ini soal Roadhouse, tugas dari bosnya. Tiba-tiba Dalton langsung menendang Dale. Mereka gelut dan Dalton menghajarnya sampai orang ini jatuh ke laut. Orang ini marah dan berteriak. Dalton masih ingin menolongnya dan ingin menarik Dale. Tiba-tiba buaya ganas yang dirumorkan menerkam Dale dan menyeretnya ke dalam air. Besoknya para serif kota pun sibuk mencari mayat Dale. Si nelayan tua berkata buaya itu selalu menyembunyikan mangsanya. Ternyata anjing nelayan itu juga menjadi korban buaya ganas itu. Saat Dalton akan keluar dari Roadhouse, seorang pria memanggilnya sambil memamerkan pistolnya. Bosnya, Ben Brand, ingin bicara dengannya. Masuk segera ke mobil. Tapi Dalton tetap santai dan menghampirinya. Dia tak akan bisa menarik pistolnya. Pria ini pun marah. Pria ini berteriak kesakitan. Salah satunya turun ingin membantu, tapi dia juga ketakutan. Dalton berpesan agar bos mereka menemuinya di Roadhouse. Dalton pun pergi dari sana. Dalton menemui Frankie. Gadis ini sangat khawatir dengan peristiwa tadi malam. Untunglah dia selamat. Tapi gadis ini masih bingung kenapa Dale meneror tempat ini berbulan-bulan. Dia belum menemukan jawabannya. Si pria tadi melapor ke bosnya, Ben. Dia kembali gagal. Dalton mematahkan jarinya. Ben sebenarnya kesal. Orang ini menghalanginya. Jadi Ben sebenarnya ingin mengambil alih Roadhouse untuk membangun hotel dan apartemen di tepi pantai. Dia bahkan sudah punya maketnya. Dia mencoba menelpon seorang tukang pukul andalan yang disarankan ayahnya. Tapi tak tersambung. Orang ini marah dan membuang HP ke laut. Seorang pria dengan santai turun dari lantai 2. Dia baru saja berselingkuh dengan bini orang. Pria ini dengan santai tanpa memakai baju berjalan di keramaian. Orang ini bernama Knock. Pria ini baru saja keluar dari penjara di Florida. Inilah orang yang coba dihubungi Ben tadi. Dia mengambil HP-nya yang jatuh dan kebetulan telepon dari ayah Ben masuk. Dia berkata anaknya punya masalah serius di Florida Key. Dia butuh Knock datang secepatnya untuk membantu putranya. Knock pun dengan paksa mengambil sebuah jas dari orang di pasar malam itu dan membakar tempat para pedagang. I leave right away. Keesokan harinya, Dalton diajak ke laut oleh Ellie yang baru saja meminjam kapal bot milik temannya. Akhirnya, Dalton pun menemani gadis ini di laut. Gadis ini dengan santainya mematikan mesinnya. Rupanya ada pulau dangkal di tengah laut. Gadis ini mendirikan tenda payung dan mengajak Dalton bersantai dengannya. Dalton bercerita, dia sebenarnya dicari oleh pria bernama Ben Brand. Dialah otak di balik kekacauan di Roadhouse tempatnya bekerja. Ellie mengenalnya. Ayahnya adalah salah satu orang terkaya di Florida. Mereka punya banyak tempat hiburan malam. Ellie mencoba memancing dan bertanya tentang masa lalu Dalton. Pria ini merasa tak nyaman dan ingin pergi dari sana. Ellie mencoba menahannya. Dia tahu Ellie mencoba mengenalnya, tapi dia punya masa lalu yang buruk. Ellie tersenyum, dia sudah tahu itu. Berita tentangnya banyak di internet. Ternyata gadis ini memang tertarik dengan Dalton. Sementara itu Knock dalam perjalanan ke tempat Ben. Dia memacu mobil sportnya. Knock sampai di markas Ben. Orang-orang ini menanyai siapa dia. Salah satu preman ini masuk ke markas. Ada orang yang menabrakkan mobilnya ke motor di parkiran. Orang ini marah. Knock menyuruh orang-orang ini diam. Ben pun kembali dari laut dan melihat anggotanya sudah dihajar. Dia melihat orang asing yang duduk dengan santai dan menanyai siapa dia. Knock berkata, dia punya pesan dari ayahnya Gerald Brand dan pukulan masuk. Dia mengacaukan masalah di sini. Ternyata ayah Ben sekarang berada di penjara. Ben masih yakin dengan kekuatan dan caranya sendiri. Dia akan mengurusnya. Dia belum butuh bantuannya. Knock berkata, dia akan memberikannya kesempatan. Jika dia gagal, dia akan turun tangan. Ben terlihat sangat kesal. Dalton kembali ke perahunya diantar Ellie. Polisi datang ke tempatnya. Dalton diperiksa dan disuruh ikut ke kantor.
Ternyata di tengah jalan dia telah ditunggu seseorang. Orang ini masuk ke mobil dan bicara dengannya. Ternyata orang ini adalah sheriff wilayah ini, Almeida. Dia tahu siapa Dalton dan dia mengerti dia hanya mencari uang di sini. Tapi untuk keamanan wilayahnya, Dalton diminta pergi dari daerah itu. Orang ini tentu juga sudah dibayar agar berpihak ke keluarga Brand. Tapi tentu Dalton menolak. Dia hanya mencari nafkah di sini. Almeida meminta anak buahnya mengeluarkan Dalton. Kedua petugas ini langsung menodong dan menghajarnya. Bahkan Almeida juga menghajar dan akan menembaknya. Tiba-tiba Ellie datang ke sana. Dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ternyata Ellie adalah putri Almeida. Gadis ini menampar ayahnya dan mengajak Dalton pergi dari sana. Di dalam perjalanan Ellie memberitahu masa lalunya. Ketika ibunya meninggal, dia memilih keluar dari Florida Keys. Tapi dia kembali karena tugas dokternya. Ayahnya dari dulu memang seperti itu. Suka membantu para pejabat jahat dan sudah mengenal lama dengan ayah Ben, Gerald Brand. Penduduk kota ini juga tahu Gerald Brand adalah pebisnis yang berkuasa. Dia berinvestasi banyak uang di kota ini. Orang itu sedang dipenjara sekarang, tapi dia masih bisa menyewa petugas untuk melawan orang-orang yang mengganggu rencananya. Ellie menyarankan Dalton agar cepat-cepat pergi dari tempat ini. Sementara itu anak buah Ben yaitu Jimmy pergi ke toko buku Charlie. Stephen melihat dua preman di luar menyuruh anaknya untuk keluar dari belakang. Mereka akan membakar toko ini karena wilayah ini juga akan dibeli bosnya. Malam harinya Dalton malah memutuskan kembali ke Red House untuk bekerja. Dia duduk dengan santai. Tiba-tiba Ben datang menemuinya. Orang ini mengenalkan dirinya. Ben mengancam Dalton untuk tak ikut campur urusannya. Dia akan membayar Dalton berapapun uang yang dia mau. Dia sedang membangun kota ini. Dia memperlihatkan video di YouTube ketika Dalton menghabisi lawannya di ring. Dia cukup hebat, namun Dalton menolak. Ben dengan kesal pergi dari sana. Frankie melihat Ben. Sebenarnya dia sudah tahu otak di balik kerusuhan dan kekacauan di Roadhouse. Frankie mengejarnya dan bertengkar dengan Ben. Kenapa dia tetap memaksa ingin membeli tempatnya? Tapi Ben memilih menghindar dan masuk ke mobil. Sebenarnya semua gerombolan Ben sudah di sana. Akhirnya Ben meminta tolong kepada Knock untuk membereskan kekacauan ini. Di dalam, orang-orang ini tanpa basa-basi langsung mengacau dan mulai menghancurkan barang. Hey, beautiful. Let's dance. What are you doing? Dia bahkan mengganggu dan menari dengan para gadis. Timmy dan Reese mencoba menghentikan orang ini. Bahkan para pengunjung ingin menghentikan Knock. Tapi orang ini terlalu kuat. Orang-orang yang dibawa Knock mulai menyerang. Knock mulai memanggil Dalton. Dalton pun turun dan mulai menghajar orang-orang yang rusuh ini. Dalton menjawab panggilannya. Knock mengaku dia datang khusus untuknya. Dia ingin menghancurkan petarung gagal UFC sepertinya. Knock juga pernah menjadi juara UFC di masa lalu. Dan baku hantam dimulai. Dengan barbar menyerang Dalton. Keduanya jual beli pukulan. Dalton harus mengakui Knock sangat kuat dan tak lama polisi datang. Dalton dan Knock terpaksa mengakhiri baku hantam mereka. Mobil polisi dan ambulan datang ke Roadhouse. Bahkan Ellie juga ke sana sebagai dokter. Frankie sangat kacau melihat tempatnya hancur berantakan. Dalton pun kembali ke kapal tuanya. Dia membersihkan tubuhnya dari bekas pertarungan tadi.
Dalton pun memutuskan pergi dari kota ini. Namun saat Dalton ingin pergi, Frankie datang menahannya. Dalton menuduh Frankie tak jujur padanya. Dia sudah tahu tempatnya akan dibeli, tapi dia tak mau menjualnya dan melibatkannya. Dalton tak senang dia telah dibohongi. Frankie meminta maaf. Dirinya mempertahankan Roadhouse karena ini adalah peninggalan pamannya satu-satunya yang sangat berarti di hidupnya. Dalton tetap ingin pergi. Dia tak peduli. Dia tak suka telah ditipu oleh gadis ini. Para anak buah melapor kepada Ben. Knock tak menghabisi tukang pukul itu dan membiarkannya pergi. Polisi datang dan banyak orang-orang mereka yang terluka. Ketika Dalton akan menunggu bis, dia tak sengaja melihat toko buku Charlie yang sudah terbakar. Di sana dia mendapatkan kabar dari petugas. Charlie dan Stephen berada di rumah sakit. Orang bernama Jimmy, anak buah Ben yang mengacau di sini. Awalnya Dalton ingin pergi dari kota ini, tapi dia merasa jiwa dan moralnya tak bisa lagi membiarkan ini terjadi. Dalton pun datang ke markas Ben, dan inilah orang yang bernama Jimmy yang membakar toko milik Stephen. Orang ini menyangka Dalton sudah pergi. Dia tak perlu ikut campur lagi urusan di Florida Keys karena area ini akan mereka beli. Dalton tanpa basa-basi menghajar orang ini. Dia memukul titik vital di lehernya. Orang ini jatuh ke kolam dan kesulitan bernafas. Dia meninggal. Dalton mengangkat tubuh orang ini dan menaikkannya ke mobil. Anak buah Ben yang lain ketakutan melihatnya. Mereka akan pergi saja. Dalton bertanya di mana bosnya. Orang ini mengaku tak tahu di mana bosnya. Dia terlihat ketakutan dan langsung meminta ampun. Agar Dalton tak marah, dia memberitahu sesuatu. Jam 4 pagi ini Almeida dan Ben akan melakukan transaksi di pantai sebelah. Mereka akan menyelundupkan uang hasil penjualan narkoboy. Dia pun buru-buru pergi dari sana. Dalton sengaja menunggu pagi datang di kapal dan menyimpan tubuh Jimmy di kapalnya. Dalton sudah bersiap di pantai untuk memantau pergerakan dari Sheriff Almeida dan Ben. Dia membawa tubuh kaku Jimmy di dalam koper. Ketika salah satu petugas, anak buah Almeida, akan memasukkan koper besar ke dalam kapal, Dalton menghajarnya, lalu membuka koper itu. Isinya uang haram Almeida dan Ben. Mereka mengedarkan barang haram di kota ini. Dalton segera menyembunyikan uang itu. Dia menggunakan pistol petugas ini untuk menembak Jimmy yang sudah meninggal. Petugas ini ketakutan, dia akan menjadi tersangkanya. Tapi Dalton tak peduli. Dia benar-benar marah. Bosnya Almeida dan Ben benar-benar membuatnya kesal. Dalton pun menghajar orang ini hingga pingsan. Lalu dia menelpon 911 mengabarkan ada petugas sheriff yang pingsan dan mayat di dekat pantai, dan segera menutup teleponnya. Siang harinya Dalton sedang membuat bom dinamit di kapalnya. Tak lama ada orang yang datang. Dia segera menyimpan dinamitnya. Ternyata Almeida yang datang. Dia memberitahu kalau Ben telah menculik Ellie anaknya. Dia juga meminta kepada Dalton untuk menyerahkan uang yang dia ambil dari petugasnya. Ben hanya ingin uangnya kembali. Jika dia memang peduli dengan anaknya, kembalikan uang itu. Dia mengaku dia telah salah, tapi dia tak akan mengorbankan anaknya. Tolong bantu dia. Ben memberi waktu sampai siang ini. Dalton pun setuju, tapi dia akan mengantarkannya sendiri. Dalton sudah di pelabuhan. Dalton meminjam kapal milik teman Ellie dengan paksa. Orang ini menolak dan mengaku polisi, tapi Dalton tak peduli. Dia melaju dengan bot itu ke laut. Dia akan mengembalikannya nanti. Knock datang ke markas Ben, tapi sudah tak ada siapa-siapa di sana. Dia pun marah. Sementara itu, Dalton dalam perjalanan ke kapal pesiar Ben di tengah laut. Dia pun naik dan diperiksa oleh anak buah Ben dan melihat ada Almeida di sana. Ben bertanya di mana uangnya dengan marah. I gave it to him. Calm down. Dalton langsung menanyakan kabar Ellie yang sedang diculik. Tapi Almeida berkata kalau Ellie tak pernah diculik. Semua ini hanya akal-akalan agar Dalton mau datang dan mengembalikan uang. Namun yang tak disangka ternyata Ben memang menculik Ellie. Hal itu membuat Almeida marah. Ben meminta Almeida tetap tenang. Dia hanya ingin uangnya kembali. Dalton selalu mengacau urusannya. Tapi Almeida ingin putrinya dikembalikan. Dia ribut dengan Ben. Tiba-tiba mereka melihat Knock datang dengan kapal bot karet. Dalton sudah mempersiapkan semuanya. Dia langsung meledakkan bom dinamit yang telah dirakitnya. Ledakan itu membuat kapal mengalami kebocoran. Dia menghajar anak buah kapal. Kapal itu akan tenggelam. Dalton segera ke bawah dan mencari Ellie.
Gadis ini sedang di dalam kamar yang terkunci, sibuk memecahkan jendela. Kaca penghalang tiba-tiba pecah. Dan keduanya langsung naik ke permukaan laut. Anak buah Ben masih mencoba menyerangnya. Ben menyuruh Ellie untuk pergi ke bot duluan. Dia masih menghajar anak buah Ben. Ellie naik ke kapal yang salah. Dia malah naik ke bot milik Ben. Orang ini menghajar gadis ini dan kembali membawanya. Knock mencoba menghabisi Dalton dengan menabrakkan perahunya, tapi Dalton mampu menghindar. Dan berhasil naik ke kapal Knock dan membuat Knock terjatuh, lalu mengambil alih perahu karetnya. Knock masih bertahan di belakang dengan memegang tali. Dalton mencoba mengejar kapal Ben, tapi Ben dengan nekat memutar dan menabrak bot karet itu. Dalton terlempar, tapi dia berhasil naik ke kapal Ben. Ellie mencoba menghentikan Ben dan menyerangnya. Dalton juga ikut membantu dan menghajar orang ini. Tapi kapal sudah terlalu dekat dengan pantai. Kedua orang ini melompat. Ben terlambat dan kapal itu menabrak roadhouse. Sementara itu Knock berhasil sampai di jembatan dan menaikinya. Orang ini malah merampas sebuah mobil di jalan. Ben berhasil selamat, tapi dia sudah terluka. Dalton naik ke roadhouse. Tempat itu sudah hancur. Ben ternyata masih menyerangnya. Tembakan itu meleset. Dalton menghajar Ben tanpa ampun. Tiba-tiba Knock datang dan menabrakkan mobil ke dalam. Pertarungan ronde 2 antara Dalton melawan Knock dimulai. Kedua orang ini bertarung dengan barbar, mengerahkan semua kemampuannya. Knock melempar Dalton berkali-kali, tapi dia selalu bangkit. Itu membuat Dalton lebih serius menghadapi orang ini. Keduanya tak ada yang mengalah. Hari ini salah satu dari mereka akan berakhir di sini. Keduanya berbalas pukulan dan mengeluarkan semua teknik tarung mereka. Be nice! Dan Dalton memiting orang ini. Tapi Knock selalu membalikan keadaan. Dia sudah siap dengan pisaunya. Knock sangat muak. Ben tiba-tiba muncul dan ingin mengaturnya. Pemuda ini memaki Knock agar melakukan pekerjaannya. Itu membuat Knock marah dan menghabisi pemuda manja ini. Dengan serpihan kayu, Knock ingin menghabisi Dalton. Tapi Dalton membalas dan menghabisi orang gila ini. Ellie pun datang ke sana melihat semuanya. Dalton meminta maaf. Sheriff Almeida masih hidup dan datang ke sana. Almeida dan Ellie meminta Dalton pergi meninggalkan kota ini. Mereka akan mengurusnya. Jika dia tetap tinggal, maka Dalton akan segera dipenjara. Dengan membawa luka di tubuhnya, Dalton meninggalkan tempat itu. Setelah kejadian itu, Frankie membersihkan roadhouse. Mulai saat ini tak ada lagi yang akan mengganggu tempatnya. Hey, Yeah. are you guys open today? Yeah. We're always open.
Saat Dalton akan menunggu bis di depan toko buku Charlie dan ayahnya, gadis remaja ini menyapanya. Charlie mengucapkan terima kasih kepada Dalton karena telah mengalahkan para mafia di kota ini. Stephen masuk ke tokonya. Lalu dia tak sengaja menemukan koper berisikan uang penuh. Ternyata itu disimpan di balik buku-buku itu. Dalton sengaja menyembunyikan uang band di sana. Stephen berteriak memanggilnya, tapi pria kesepian ini telah pergi. Billy dan Reeve tersenyum melihat bus itu pergi. Pria kesepian ini melihat ke jendela, meninggalkan kota yang banyak kenangan ini. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat, tetap bahagia, dilancarkan rezekinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.